Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kemarin kita membahas tentang Thariqat Mukhtabaroh. Apa itu Thariqat Mukhtabaroh? Kemudian beberapa Thariqat Mukhtabaroh di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa saja Thariqah Mukhtabaroh yang sekiranya ada di Indonesia. Sebagai apa? Sebagai pengetahuan sampean, apa saja sih Thariqat Mukhtabaroh yang ada di Indonesia. Kemudian sampean ketika nanti sudah siap dalam hal melaksanakan thariqah, sampean tahu mana yang harus saya pilih. Oke, kita lanjut. Oke. Thariqah Mukhtabaroh di Indonesia kemarin ada namanya Syaziliyah, kemudian Syatariyah, Khalwatiyah, Thariqat Tinjaniyah, dan Thariqat Samaniyah. Thariqat Syaziliyah, seperti kemarin, biasanya Thariqat itu dinamai hampir sama dengan nama pendirinya. Didirikan oleh Thariqat Syaziliyah didirikan oleh Abu Hasan Asyazili atau Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Abdul Hasan Asyazili, wafat tahun 1197 di Mesir, atau kalau dalam hal ini jika kita tarik berarti sekitar di abad ke-12 Masehi. Sanadnya berhubungan dengan Hasan bin Ali atau cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengalaman pendiri beruzlah di gua desa Syaziliyah. Jadi Syaziliyah itu nama daerah, akan tapi tetap bergaul dengan masyarakat. Selain beruzlah, ketika turun gunung tetap bergaul. Perkembangan thariqat mulai dari Afrika Utara, Mesir, Kenya, Tanzania, Sri Lanka, dan berbagai negara bagian di Amerika Barat dan Utara hingga Indonesia. Jadi termasuk cukup banyak ya, termasuk di Indonesia. Syaziliyah, Abu Hasan Asyazili. Ajarannya ketakwaan kepada Allah SWT dengan dibuktikan warok dan istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Jadi ajarannya adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Yaitu menjalankan perintahnya dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian konsisten mengikuti sunnah Rasul baik dalam ucapan maupun perbuatan dengan meningkatkan sifat waspada, bertingkah laku dengan jujur. Jadi terus mengamalkan sunnah Rasul baik itu ucapan atau perbuatan, berpaling dari makhluk, jadi tidak terbergantung secara sepenuhnya pada makhluk. Kemudian rencana kepada Allah, jadi berbaik sangka terhadap rencana Allah. Kemudian semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Thariqat Syatariyah. Thariqat Syatariyah adalah thariqat yang didirikan oleh Abu Hasan Asy'ari. Thariqat ini awalnya muncul di India, kemudian thariqat yang bernafas India ini dibawa ke tanah suci oleh Sibghatullah bin Ruhullah. Pada perkembangannya, thariqat ini dipimpin oleh Abdullah Al-Qushais yang dilanjutkan oleh Ibrahim Al-Qurani. Ahmad Al-Qushais dan Ibrahim Al-Quraini merupakan guru dari Abdurrauf As-Singkili atau orang besar Aceh. Keliru saya nulisnya. Merupakan guru dari Abdurrahman As-Singkili. Dari Abdurrahman As-Singkili ini thariqat Syatariyah menyebar ke berbagai belahan bumi Nusantara yang disebarkan oleh para murid. Abdurrauf As-Singkili ini thariqat asal Aceh, Aceh, kemudian disebarkan dari Aceh Serabi, maka tersebut disebarkan ke berbagai penjuru Nusantara. Kemudian ajaran thariqat Syatariyah, yang pertama, melihat Allah melalui zikir. Itu dapat dilihat di dalam dunia ini. Cara melihat Tuhan yaitu dengan membaca zikir melalui rasa. Jadi fokusnya sampai seakan-akan melihat Allah, seakan-akan diawasi oleh Allah.
Alam adalah ciptaan Tuhan. Semua gerak-gerik alam di bawah pengawasan Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan. Jadi semuanya dipasrahkan pada Allah, Tuhan. Zikir yaitu alat untuk membuka hati. Jadi dalam hal ini beberapa zikir itu usahanya untuk membuka diri, membuka hati agar hati itu tidak keras. Kemudian penciptaan manusia diciptakan oleh Tuhan dengan diberi nur cahaya Muhammad yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh manusia. Jadi ini sama, kalau dalam hal ini lebih condong pada thariqat Asy'ariyah bahwa segala alam ciptaan ini adalah mulainya adanya nur Muhammad terlebih dahulu. Dari nur Muhammad diciptakannya berbagai makhluk, salah satunya adalah manusia, Nabi Adam. Kemudian thariqat Khalwatiyah oleh Syekh Al-Hajj Yusuf bin Mahasin Hidayatullah Taj Al-Khalwati Al-Makassari. Jadi dari Makassar, Makassari Al-Bantani, Syekh Yusuf. Thariqat Khalwati memiliki sanad melalui thariqat Naqsabandiyah. Hal ini karena Syekh Yusuf belajar pada Syekh Abdul Wahham bin Abdul Baqi. Jadi thariqatnya ini sanadnya dari Naqsabandiyah. Thariqat ini berkembang di daerah Syekh Yusuf, yaitu Goa, Makassar, serta berbagai daerah. Ajarannya ada berapa? Di sini ada syaqza, kesadaran dirinya sebagai makhluk hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa hina pada Allah, di depan Allah. Kemudian taubah, pemohonan ampun segala dosa, muhasabah, menghitung atau introspeksi diri, inabah atau berhasrat kembali kepada Allah, tafakkur, merenung tentang kebesaran Allah, istisam yaitu selalu bertindak sebagai khalifah di muka bumi, firor, lari dari kehidupan jahat dan keduniawian yang tidak berguna, riyadhah, melatih diri dengan berbagai amal. Kemudian tasyakur, selalu bersyukur, simak, konsentrasi seluruh anggota tubuh mengikuti perintahnya. Jadi semua diatur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaran thariqat Khalwatiyah. Di sini ada 7 tingkatan, yaitu la ilaha illallah, zikir tingkatan jiwa pertama, yaitu meredakan nafsu amarah. Kemudian Allah, zikir pada tingkat kedua, yaitu nafsu alwamah, yaitu jiwa yang menegur. Kemudian huwa. Kemudian tingkat jiwa yaitu nafsal al-muhammah, yaitu jiwa yang terilhami hak. Zikir pada tingkatan jiwa keempat yaitu nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, hai ya, ada zikirnya. Pada tingkatan yaitu zikir nafsu riyadhah, jiwa yang ridho, qayyum. Tingkatan jiwa ke-6 yaitu zikir an-nafs dia, jiwa yang diridhoi dan qahar maha perkasa. Tingkatan yang ke-7 yaitu an-nafs al-kamilah, jiwa yang sempurna. Jadi ada tingkatan. Jadi dalam berzikir itu 7 tingkatan ini yang diamalkan thariqat khalwat. Baik, itu saja. Selanjutnya mungkin dibaca lagi di pertemuan selanjutnya, kita membahas tentang lanjutan dari thariqah-thariqah yang ada di Nusantara. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.